rambutnya beliau nggak bisa dipotong kecuali atas izin ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua lagi sama Ketua Umum Pagar Nusa. Wow. Sebuah kehormatan di Punten. Pakai mohon maaf banget mau nanya Pagar Nusa. Nah, Pagar Nusa itu apa sih Pak Kiai? Pagar Nusa adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang mewadahi para pesilat, para pendekar NU yang berkonsentrasi di Pancasila. Nah, berdiri Pagar Nusa itu udah berapa lama? Secara resmi Pagar Nusa itu dilahirkan tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo. Namun secara kultur pendekar-pendekar atau pesilat-pesilat pesantren itu sudah ada sejak pra kemerdekaan. Hanya saja mereka belum terwadahi dalam satu organisasi yang bernama Pagar Nusa ini. Jadi dulu banyak sekali. Misalnya kalau di Lirboyo ada namanya Gasmi, kemudian di Tebu Ireng ada NH Perkasa dan lain sebagainya. Nah kemudian di tahun 86 itu sebelum di Lirboyo itu dirapatkan dulu di Tebu Ireng para pendiri Pagar Nusa bagaimana mewadahi pencak silat NU ini untuk kemudian bisa bersama-sama dalam satu gerakan, dalam satu komando. Nah, berdirinya Pagar Nusa itu dari Kiai. Ya, jadi yang mendirikan Pagar Nusa ini adalah kiai-kiai yang pendekar atau pendekar-pendekar yang kiai. Jadi memang kiai-kiai NU ini supaya kemudian silat ini tetap lestari, maka harus diwujudkan ataupun harus dilahirkan sebuah organisasi silat yang resmi di bawah naungan NU. Karena akar silat itu sendiri sebenarnya dari pesantren. Karena untuk melawan penjajah, untuk melawan gerakan-gerakan separatis itu juga silat sangat memiliki peran yang atau kontribusi yang sangat besar. Kan tadi ada hubungannya dengan pesantren, Iya. Awal pesantren dan didirikan oleh para kiai. Tapi ada membatasi nggak gitu sebagai seseorang yang ingin mengikuti silat ini tapi non muslim. Jadi Menurut ajarannya atau apa? ya, Pagar Nusa ini sangat terbuka kepada siapapun, siapa saja, apapun agamanya, itu boleh ikut latihan Pagar Nusa. Nah, cuma bedanya untuk menjadi anggota dia harus muslim. Tapi kalau tidak kalau non muslim dia menjadi sahabat Pagar Nusa. Kalau latihan silakan. Tapi untuk mengikuti kompetisi, Kenapa? kan berarti harus mengikuti Nah, keanggotaan. kalau kompetisi dia harus memiliki nomor anggota. Iya, berarti harus kalau untuk Betul. mengikuti kompetisi Iya. harus beragama. Ya, harus NU lebih tepat. NU, oh NU. Tidak semua muslim juga. Iya. NU. Ya semua NU pasti muslim. Itu kan Ulama betul. Kita banyak di mana? Di luar Jawa, di Papua misalnya. Nah itu dia menariknya gimana bisa perkembangan awalnya pasti dari Jawa. Ya, Gimana bisa proses penyebarannya ke seluruh negara. sebenarnya tidak ansih Jawa ya, karena Nah ini dari nama ini ya, nama tempatnya ada Lirboyo ya itu memang identik Jawa. karena tokoh silat yang kita miliki untuk menjadi pimpinan pertama di Pagar Nusa ini adalah Gus Maksum Jauhari. Beliau memang pengasuh pesantren Lirboyo, ya lahirnya di situ. Namun sebenarnya begini, silat Pagar Nusa ini tidak kemudian hanya dibangun atau disusun oleh Lirboyo saja, tidak. Ada di misalnya di Minang kita tahu ada namanya silat dan lain sebagainya. Jadi keragaman khazanah pencak silat yang ada di Indonesia ini yang kemudian menjadi satu bernama Pagar Nusa di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, Pagar Nusa itu apa?
Pagar Nusa ini kalau kepanjangannya adalah Pagar NU dan Bangsa. Dan bangsa. Makanya ketika saya bilang tadi bahwa siapapun boleh mengikuti Pagar Nusa, termasuk teman-teman yang non-muslim, ya kita menjadi pagar bangsa. Jadi kita akan sahabat, dan sebenarnya kejuaraan seperti ini kan hanya sebagian dari pencak silat. Jadi kalau kita bicara pencak silat ini kan, kalau kita sederhanakan gitu ada dua. Ada pencak silat tradisi, ada pencak silat prestasi. Ini kan pencak silat prestasi. Ya sementara kamar atau ruang di pencak silat tradisi ini jauh lebih besar, lebih banyak. Dan ada juga di Pagar Nusa ini yang memang belajar silat dan tidak boleh dipertandingkan, itu ada. Karena memang belajar untuk menjaga diri, untuk membela diri, tidak untuk dipertandingkan. Dan kita menghargai dan menghormati pendapat-pendapat mereka yang seperti itu, karena itu memang beragam di sini. Tapi untuk membina kualitas atlet ya memang harus melalui kejuaraan. Salah satu yang membedakan Pagar Nusa dengan aliran lainnya itu dari di bawah banget ya. Betul. Berarti harus ada perbedaan menarik mungkin dari gerakan atau apa. Saya kan nggak tahu ya. kan namanya. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain, satu itu kita di bawah. Yang bernaung atau yang berafiliasi dengan Pagar Nusa ini tidak kurang dari 400 aliran dan perguruan silat. 400 aliran dan perguruan silat. Jadi ya Pagar Nusa ini besar sekali. Dan kalau saya boleh sampaikan bahwa di cabang-cabangnya, di wilayah-wilayah itu, mereka berkembang dengan sendirinya, dan kita yang ada di pusat ini ya sesungguhnya hanya menerima hasil dari kerja teman-teman di daerah. Kita ini hanya nerima saja, karena yang bekerja sesungguhnya ya ada teman-teman di bawah. Dari gerakan-gerakan kayak tadi, gerakannya kayak menari dan spong. Ya, jadi ada misalnya begini, di Pagar Nusa itu ada berbeda-beda juga. jadi di Pagar Nusa ada salam Pagar Nusa. Ya, ada salam, itu salam pembuka lah. Harus sama semua. Iya, namanya salam pasti sama. Kemudian ada jurus Pak. Itu kecil, itu baru sedikit banget. Nah, setelah menguasai salam Pagar Nusa dan jurus Pak, silakan Anda mau belajar di aliran mana, mau belajar di padepokan mana, Pak. Iya. Dan 400 itu satu masing-masing ini bisa memiliki 10, 50 bahkan ratusan jurus. Jadi nggak cukup hidup ini kalau kita menguasai pencak silat. Belajar Yang Pagar Nusa saja. Nah, pencak silat memang mungkin beliau nanti akan menjelaskan lagi bahwa ini orang yang kita hormati, kita sebutkan di Pagar Nusa karena memang sudah sepuh. Kalau saya belum bisa disebutkan karena masih muda ya Pak. Nanti pada saatnya lah saya masih bisa. Jadi silat itu memang menarik ya. emang menarik. Menarik artinya gerakannya itu seperti menari lembut, tapi ya hati-hati sekali senggol patah kaki patah tangan itu. Ini saya mau cerita. Pernah waktu itu ada tamu dari luar negeri, orangnya tinggi besar, dia menguasai banyak bela diri, ya kungfu, ya macam-macam lagi punya. Nah, terus dia uji coba dengan majelis pendekar. Kata dia, coba jatuhkan saya, kata yang luar negeri tadi. Ini dari Tunisia ini. Enggak usah, situ aja jatuhin saya dulu, kan? Nah, terus akhirnya si Tunisia ini kumpul majelis pendekar dengan 2 gerakan majelis pendekar kita jatuh. Hanya 2 gerakan. Kalau badannya 2 gerakan kita yang kalah, kita jatuh. 2 gerakan. Hanya gantian. Sekarang majelis pendekar Pagar Nusa yang mukul dia. Dan alhamdulillah cukup 1 gerakan dia jatuh. pakai tenaga dalam juga. Ada olah sukma. Belum, itu masih yang olah. Itu yang olah fisiknya doang. Itu
itu yang olah fisiknya aja. Kalau nanti mau bicara yang olah spiritual itu lebih kaya lagi. Belum lagi kita punya Dewan Tabiban ya, pengobatan yang mungkin dianggap orang pengobatan tradisional, pengobatan alternatif. Di Pagarusa itu bukan alternatif, itu yang utama yang kita mau. Anda boleh cek di kejuaraan ini yang menyelesaikan masalah di lapangan bukan tim medis, tapi tim gabungan. Karena masalah yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah Bukan, karena pengobatan itu jauh lebih cepat. jadi nggak lebih ketat. Ya, jadi misalnya apa di sini Anda misalnya patah tulang, Nah, ya. kita bisa garansi, Medis kan gitu. ya, kita bisa garansi dalam waktu 2 bulan Anda selesai patah tulang tanpa operasi. Oh, yang itu. Gitu. Mungkin agak sedikit ini ya, masa sih gitu. Iya. Nggak, tapi bisa dipelajari. Iya. Gitu. Mau nanya juga. Dia belum pernah Iya. apa mencoba Ya. pengobatan mata. Boleh nanti dicoba. Habis ini langsung Jangan, diterapkan. jangan. Oh nggak harus patah tulang ini. Bahkan gurah tenggorokan aja nggak berani. Enggak, ini anu aja apa namanya? Kita punya terapi Kan pegang tangan ada cedera kesleo ya langsung langsung. Oh itu mah pijit gitu. ya seperti pijit lah. Kalau keselio mah itu bisa sekali cuma Kali. hitungan detik itu. Hitungan detik kalau itu. Saya setahun nggak sembuh kesleo. Hitungan detik kalau. Jadi setahun nggak sembuh. Coba nanti biar dipegang, Anda rasakan gitu. Serius ini nggak main. Apalagi teman-teman misalnya gini, punya saraf kejepit. Ya, saraf kejepit. Ini pernah waktu itu ada pasien dia sudah di rumah sakit di Bali, dia sudah tinggal operasi, bayar 80 juta, terus penasaran dengan pengobatan kita nih. Bener nggak ya? Dipanggil dari Jogja terbang ke Bali. Dia nggak ada 10 menit sembuh seketika dan nggak jadi operasi. Kalau spiritual Nggak, itu gerakan-gerakan yang sangat bisa bisa dipelajari. Jadi misalnya di sini ada R1, R2 dan lainnya, L1 dan seterusnya. Ini logis sekali, bukan yang mistis gitu ya. ya Enggak. ada penjelasan. Nah, kalau mau nanya gerakan-gerakan itu ya, ahli yang lebih sepuh. Karena saya kan nggak bisa jalan, yang bisa beliau. Saya bisanya nonton. Nonton juga. Oke. Kan kita ini kan masih bingung nih. Kita kan nonton orang awam kan cuma nendang-nendang. Nah, itu untuk peraturannya itu gimana? Nah, ini beliau pakarnya. Banyak orang tuh yang nggak tahu gitu kan. Tadi Apa nonton, nendang gini gitu Pas kan. perempuan kalau nggak salah itu cuma 2. Yang Dua cowok ronde. 2 ronde. Cowok yang laki-laki punya berapa seperti kalau saya salah Nah, ini pemahaman, beliau yang Iya. kuasa pertandingannya ini. Jadi gini, pertandingan ini mengacu pada peraturan si kalau yang prestasi, kalau beliau ketum beliau Kusnadil tadi ngendiko bahwa ada pencak tradisi dalam Pagarusa ada yang namanya pencak dan itu memang tradisi tradisi pencak yang bebas. Kalau yang namanya pencak prestasi mestinya kita mengacu pada korupsi yang sudah terlihat nanti monggo nanti kita kenalkan ketika sudah ada pertandingan. Dan peraturan itu berlaku secara nasional. Jadi kejuaraan di sini, di sana aturannya sama. Dan mungkin kalau ada tambahan nggak tahu, monggo dikoreksi. Kalau misalnya ini ketika wasitnya udah ngasih penilaian ternyata draw, ya mungkin ditambah 1 babak lagi. Iya, ada tadi. Iya, tambahan babak. macam jus. Iya. Kalau bola itu extra time. Extra time ya. Dan ini tadi benar disampaikan bahwa ini sih biasa. Kalau Anda mau lihat pencak draw, ini lebih ekstrim. Gerakannya juga. Oh bukan, segala macam udah bebas. Mohon maaf, yang mixed martial art nggak ada apa-apanya.
Ya pertandingan yang mendunia tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apanya. Kalau Anda lihat nanti di YouTube banyak sekali Coba bercanda. kalau tadi sih Kalau ini memang apa ya pertandingan tapi internasional. lumayan. Kalau ini memang ya itu, ini yang prestasi, itu yang tradisi. Tapi tadi juga gerakannya udah lumayan cepat. Iya. Oh iya, Saya Udah juga pernah terlatih, nonton kan? pertandingan apa yang lain gitu. Silat juga, tapi yang lain. karena begini, Nggak ada gerakan yang karena sabit doang. untuk datang ke sini untuk bisa menjadi peserta kejurnas mereka harus diseleksi dulu di kabupaten dan provinsi. Iya ada beberapa tahapan. Iya. Nggak boleh misalkan dalam satu padepokan satu grup Nggak bisa gitu. ikutan Nggak bisa, semua. harus diseleksi melalui kejuaraan. Jadi nggak berdasarkan kelas. Jadi mereka yang berangkat ke sini, itu mereka juara di provinsinya masing-masing. Jadi di tahun ganjil mereka melaksanakan kejuaraan daerah. Dan tahun genap ini kita Tapi peluang prediksi peluang untuk go internasional kira-kira bisa. sangat bisa karena Pagar Nusa sendiri sejauh ini sudah memiliki 7 kepengurusan di luar negeri. Jadi negara Hong Kong, Taiwan, Malaysia, kemudian Jepang, Mesir, kemudian ada 2 lagi, saya lupa persisnya, tapi ada 2. Dan menyusul sebentar lagi Korea Selatan. Rusia udah lumayan banyak. Nah itu kan negara bukan Islam kan? Iya, Sahabat. iya. Tapi kan berarti mereka kan bukan sisi. Kalau go internasional berarti tidak dalam bentuk kompetisi, pertandingan persahabatan. Udah, nanti kejuaraan. Katanya tadi yang ingin mengikuti. Oh, yang Pagar Nusa, ya. Jadi gini, untuk kepengurusannya pasti Muslim dong, karena NU kan. Nah, Berarti yang mau ikut. tapi untuk ikut belajar silatnya maka bukan siapa. Pagelaran SEA Games, Mhm. apakah Pagar Nusa ini mengirimkan atletnya? Jadi prinsipnya gini, ketika kita diminta oleh negara, ya kita akan selalu menyiapkan kader-kader terbaik. Tapi kita memang lebih berkonsentrasi pada kejuaraan yang kita miliki. Ini yang menjadi fokus kita. Masih fokus. Bukan, memang harusnya begitu. Karena yang diperlombakan di kejuaraan kita ini kan ada jurus ipsi kita perlombakan, jurus baku kita perlombakan. Jurus baku itu kan hanya kita yang punya. Dan saya kira Pagar Nusa sudah memiliki rekam jejak yang lumayan. Apalagi kalau kita Sudah bicara sampai ada di beberapa. kalau kita bicara misalnya figur kita Gus Maksum ya, sangat sangat terlalu banyak lah cerita. Cerita apa? Misalnya begini, ini ya, misalnya rambutnya beliau nggak bisa dipotong kecuali atas izin ibunya. Kalau marah beliau rambutnya keluar api. Itu asli. Asli, banyak saksinya kalau itu tinggal. Itu secara ilmiahnya apa? Nah itu Penjelasan karena ilmiahnya. saya belum waktu itu belum Panas. sekolah. Masih belum ini. Dia maksudnya kan kita berbicara ilmiah dulu baru ke eksperimen. Dan kalau yang sebenarnya kalau yang gitu-gitu sih kita ya kebal-kebal gitu barang kecil sih. Misalnya ini teman-teman di sini mau coba aja. Mau coba pakai pisau sekarang aja. Ya debus. Ya, Debus tahu sama macam. ya debus itu salah satu jenis atau istilah yang ada di tempat lain namanya bisa jadi beda. Tapi bener ya? Ya boleh dicoba. Kamu mau tes? Enggak. Ngajar. Bisa main sinetron. Potong lidah tempel lagi. Tapi kalau pengobatan di luar negeri itu ya ada dia ngambil sel kanker dengan kobok tangan, percaya? Iya, memang bisa. Enggak dengan alat medis. Iya. Begini tangan, terus langsung buang lagi dan. Kita punya banyak yang begitu. Oh gitu ya. Mau lihat Nanti. bisa ngobatin aku yang nggak suka makan nasi juga.
malah bagus loh nggak makan nasi. Saya juga nggak makan nasi. Emang Pak bagus nggak makan nasi. saya cari pengobatan kemana-mana gitu kan. Gimana caranya? Bisa, Tapi bisa, pernah bisa. ikutan salah satu silat gitu, biar ke bawah-bawah. Bisa nanti ada tim kita juga ya bisa. Semoga. Berarti Bisa. di Pagar Nusa nggak cuma sekedar apa olah seni bela diri. Tidak, jadi di kita ini ada olah fisik, ada olah spiritual. Termasuk pembatas pengobatan. Termasuk wah, kayak Baik itu otot, fisik ataupun bahkan misalnya kita ramuan-ramuan, misalnya mengobati sakit kepala, ramuannya apa saja, atau sakit ini apa saja, kita punya bukunya, kitabnya ada, buku ini panduan. panduannya ada. Buku biru. Ibn Nabawi. benar. Berarti besok kesini harus nonton. Apalagi besok pertandingan final, seru sekali. Dan yang akan capek amati beliau. gerakan-gerakannya lagi. Biar bisa nanya gerakan-gerakan Tapi kan. gini, saya menambahi bahwa yang namanya Pagar Nusa, apalagi sebagai sampai nawa atau apapun yang mendekati, apapun yang dikatakan ketua, kita di bawah, walaupun bagaimana apapun jabatan kita harus sampai nawa atau ikut manut. Karena apa? Ini akhlakul karimah Pagar Nusa. Jadi yang disampaikan bahwa tadi Pagar Nusa ini dibangun dengan soliditas dan loyalitas yang tinggi. Selain itu fisiknya yang dilatih, tapi Etika dan etiket. Berarti yang pastinya Ya mungkin nanti bisa lah kalau ketemu pesilat kita dan pesilat bukan pesilat kita pasti berbeda. Pasti berbeda dari apa, cara jalannya, cara menghadapi orangnya pastilah. tapi apa ada gitu yang ada aja yang membangun apa kalau misalkan kan harus manut Iya. kalau misalkan membangkang langsung dikeluar diberi sanksi apa aja Jadi begini, di setiap tempat, di setiap organisasi, bahkan di setiap agama pasti oknum itu ada. Dan apa? Kalau misalnya ada yang dalam tanda kutip membangkang atas perintah yang benar, itu laknat Allah yang datang. Itu urusannya dengan Tuhan. ketegasan gimana Ini bahwa sudah merasakan derdeknya. Kayaknya kita harus Iya. Bahkan saya menyarankan agar menjadi artis yang berakhlakul karimah, dan atau mungkin kalau mungkin ada dawuh tak jadikan kita seperti Mas Didi Kempot gimana, itu beliau yang bisa memberikan dawuh. Iya, Didi Kempot itu duta Mas beliau. Didi Kempot itu duta Pagar Nusa. baru satu duta pagar Ada dua. ada dua Satu Mas Noe Leto. oh Leto Ya. Yang kedua Mas Didi. tiga belum Nanti kalau Kita lihat mungkin nanti. sampai yang dinilai oleh beliau skill atau kita aduh baru artisme gimana kita jadikan kita kita suatu barokah. Jadi penting gini ya, teman-teman yang ada di entertain itu menurut saya harus menguasai bela diri. Karena kita nggak pernah tahu ancaman tantangan yang kita akan hadapi ya. Dan ketika kita ngomong bela diri, maka bagi saya seorang yang mengaku orang Indonesia, ketika kita akan belajar bela diri, yang pertama harus dia pelajari adalah silat. Setelah silat Anda boleh mau belajar taekwondo, mau belajar
karate, judo, muay thai, silahkan. Tapi silat kuasai dulu. Karena ini yang punya kita. Ya, budaya kita. Jadi jangan sampai bela diri kok ini. Kita tidak boleh impor. Silat nomor 1. Iya. Karena kan ini sudah menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Kalau kemudian kita sendiri yang memiliki tidak merawatnya, tidak melestarikannya, bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil, itu bisa dicabut oleh UNESCO. Dan ketika nanti sudah dimiliki negara lain baru kita ribut, padahal kita sendiri. Tapi memang ini kita butuh peran semua orang, termasuk di kesempatan seperti ini kita harus menampilkan citra silat yang sebaik mungkin. Karena memang begini, kadang kita merasa bukan merasa tidak adil, tapi merasa proporsi pemberitaan terhadap silat tidak hanya Maka Nusa, tapi silat secara umum kurang asik gitu. Jadi misalnya ada berita tawuran 10, berita bagusnya baru 1. Jadi kesannya pencak silat itu tawuran, padahal enggak. Tawuran itu bagian kecil sekali. Dan kebiasaan di pencak silat itu mereka tidak menampakkan, tidak memamerkan keahlian, kecuali di saat-saat ini. Rancang gitu. Ya. Jadi silat bukan untuk pamer, bukan untuk sombongan, tapi justru kerendahan hati. Kerendahan hati pasti itu jiwa seorang muslim. Ya, mudah-mudahan menyadapkan tujuh program saya ini kedepannya bisa banyak yang mengenal. Jujur aja saya juga baru mengenal, tahu ada ini hari ini setelah diajak untuk menonton Iya. kompetisi ini. Jadi saya juga berterima kasih nih udah didatengin, diajak tanya-tanya begini. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita masih punya waktu yang lebih banyak lagi untuk ngobrol seperti ini. Karena ini salah satu bagian penting untuk publikasikan musik akan berhasil. Lagi Harus pakai Nusa. Nahdien harus pakai Nusa. Artis Nahdien juga harus pakai Iya. Harus. Nah, untuk latihan pagar nusanya itu gimana? Di tiap-tiap kabupaten kita kan sudah memiliki pengurusan. Jadi bahkan di tingkat desa, misalnya di tingkat ranting kita sudah memiliki pengurusan. Nah, kadang di satu desa itu ya ada yang punya 2 tempat latihan, 3 tempat latihan. Jadi untuk Daerah Jakarta Timur. di Jakarta itu kita yang besar, yang latihannya cukup luas itu kita di fokusnya di Istiqlal, di Masjid Istiqlal. Tapi banyak sih di Jakarta Timur juga ada. Tapi sebenarnya yang lebih asik di Istiqlal kan besar banyak kan. Jadi temennya juga lebih asik gitu. Dan tidak semua organisasi silat diberi kesempatan di situ, hanya 2, yang Pagar Nusa dan Tapak Suci. Di Istiqlal Jakarta Pusat ya. Ya. Tapi kalau misalnya di mana Jakarta Timur mau bikin 5-10 orang, hubungi pengurus Pagar Nusa Selatan biar melatih. Kita mohon maaf, kita ngelatih 1 orang aja Bang. Dan mohon maaf kita juga tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pamrih. Pelatihnya nggak dibayar, ya pengertian aja. Kalau nggak ada pengertian ya itu bukan. Tapi ini loh, silat ini di luar negeri mahal sekali. Bahkan di Amerika Serikat harga latihan silat 1 jam itu $200. $200. Latih silat 1 jam. Saya mau impor, mau diekspor. Ya, lumayan untuk para pendekar ya, Pendekar. kirim ke luar negeri. Ya sini Udah menunjukkan jam 1 malam. Nggak berasa ya? udah berasa banget ini. Tadi agak asik nonton Iya, nonton kayak asik banget gitu kan. Kayak kita sempat sendiri ngobrol-ngobrol dan tanya gitu kan. silaturahmi. Oke guys, itu dia pencak
percakapan kita dengan pembina dan pemimpin ketua umum Pagar Nusa, sebuah kehormatan besar bagi saya dan Dela. Bye bye, see you. Salam Pagar Nusa.